Honda nampaknya tetap percaya diri dengan keunggulan rangka ini dalam hal kelincahan, keringanan, serta ketipisan. Karena isu rangka patah cuma karangan hater saja yang tidak pernah terjadi di dunia nyata dan hanya ramai di sosial media. Iya kan? Setelah Honda Vario 125 yang disegarkan beberapa waktu lalu menjadi makin ganteng seperti ini, kabarnya sang kakak Vario 160 idaman bapak-bapak ini juga akan menyusul di tahun ini. Benarkah demikian? Benarkah ada pembaharuan yang makin bagus? Apakah ada perbaikan yang serius? Akankah rangka diganti yang bebas tetanus? Serta perbaikan desain yang tidak lagi hydrocephalus? Mari kita bahas di video ini. Perubahan desain Vario 125 memang cukup masif di bagian depan, dengan desain yang awalnya agak aneh di bagian DRL, tetapi lama-kelamaan terlihat makin ganteng. Banyak yang mengatakan ini mirip Vario Lite Old karena ketajamannya, tetapi banyak juga yang menganggap ini mirip kakaknya, yaitu Vario 160, terutama pada plastik kasar di bagian headlamp ini. Karena di model sebelumnya tidak pernah ada plastik kasar yang memisahkan DRL dan lampu utama seperti ini. Dan produk AHM yang pertama kali memakai style ini ya Vario 160. Dan kabarnya sekarang ini Vario 160 juga akan mengalami perombakan besar-besaran. Kira-kira apa saja yang akan diubah? Yang pasti adalah desainnya. Kabar mengenai kehadiran Vario 160 facelift mencuat setelah bocornya data mengenai proyek dengan kode K2SM. Sebagai informasi, kode K2S merupakan identitas resmi untuk lini Vario 160 yang sudah beredar saat ini. Penambahan huruf M di akhir kode tersebut biasanya merujuk pada model change, yang menandakan bahwa perubahan yang akan dibawa bukan sekedar penyegaran warna, melainkan juga akan ada perubahan desain. Mengingat siklus hidup Honda yang biasanya mengalami penyegaran tiap 3 tahun, dan di tahun 2026 diprediksi akan menjadi momentum besar motor e-SAF bongsor ini. Atau malah cuma perubahan yang nggak berubah, seperti pada kasus Honda ADV 160 beberapa waktu lalu. Dan yang mengejutkan adalah bahwa proyek K2SM ini dikabarkan telah memasuki tahap PP1 pada Januari 2026. Tahap ini merupakan fase uji coba komponen, di mana vendor mulai mengirimkan sampel komponen baru untuk dites kesesuaiannya pada kendaraan. Apakah beberapa partnya sudah pas semua? Bagaimana kecocokan part baru dan yang lama? Apakah desainnya sudah enak dipandang mata? Dan pastikan sudah sesuai untuk kemiringan spakbornya. Alamak najisnya. Secara matematis, jika sebuah produk sudah memasuki tahap PP1, maka perjalanannya menuju produksi massal biasanya memakan waktu sekitar 5-6 bulan melalui tahap PP2 dan PP3. Dan kemungkinan Vario 160 akan diperkenalkan secara resmi pada pertengahan tahun 2026 mendatang. Beberapa poin terkait perubahan Vario 160 terbaru nanti antara lain: revisi pada bagian bodi samping. Terdapat laporan mengenai trial cetakan bodi baru pada sisi kiri dan kanan yang mengisyaratkan tampilan yang lebih segar dan mungkin lebih sporty, atau malah cuma dikasih coakan dikit di bagian ini. Bagian belakang juga seharusnya sedikit direvisi, dan tolong bagian ini dibuang biar nggak kayak gergaji. Apa ini, Selanjutnya pada dudukan engine mounting baru.
Iya, mounting motor Honda 160 sekarang ini memang sangat menguntungkan. Dalam hal ini menguntungkan pabrikan. Kalian tahu sendiri, sudah banyak kasus crankcase pecah karena mounting yang dipindah ke bagian atas. Fungsi mounting memang menyangga mesin, tetapi juga sekaligus melindungi mesin dari benturan. Kalau mounting dipindah ke atas, ya tentu saja crankcase tipis yang renyah ini langsung ambrol kalau kecium kerikil. Dan kemungkinan di versi terbaru nanti bagian ini akan direvisi. Apakah akan dipindah ke bagian bawah lagi? Oke. Untuk bagian mesin, Honda kemungkinan besar akan masih mempertahankan mesin 160cc 4 katup ESP Plus yang ada sekarang. Mesin ini dinilai masih bertenaga dan memiliki karakter overbore yang unggul di putaran atas, yang masih sangat mumpuni kalau hanya untuk melawan mesin turbo gimmick. Sehingga HM diprediksi hanya akan melakukan optimalisasi pada manajemen mesin tanpa merombak total struktur internalnya. Dan pada bagian rangka, tentu saja pasti Honda akan tetap memakai rangka terbaiknya. Karena isu rangka patah cuma karangan hater saja yang tidak pernah terjadi di dunia nyata dan hanya ramai di sosial media. Iya kan? Iya, penggunaan rangka ESAF diperkirakan akan tetap berlanjut. Meski sempat menjadi perbincangan karena keunikannya, Honda nampaknya tetap percaya diri dengan keunggulan rangka ini dalam hal kelincahan, keringanan, serta ketipisan. Nggak nyampe 1 mili, nggak nyampe 2 mili kok. Oh iya, tipis banget ya. Yang intinya, di tahun ini Honda Vario 160 akan ada perubahan, tetapi kemungkinan akan sama dengan Honda ADV beberapa waktu lalu yang perubahan fisiknya cuma secuil di bagian fairing. Selebihnya sama saja. Nah, gimana? Apakah menurut kalian rangkanya masih akan lunak? Apakah crankcase-nya masih mudah retak? Apakah harganya juga akan naik nggak ngotak? Yang pasti motor ini akan tetap jadi matic favorit bapak-bapak. Saya pernah bilang kalau pasang cover engine di PCX 160 atau di mesin 160 seriesnya Honda itu memang berfungsi untuk melindungi bagian kolong mesin ya. Tahu nggak? Itu ada risikonya juga loh. Kalau dia kebentur, ya bisa jadi yang kalah adalah dudukan bautnya. Ya ternyata betul ya. Ini kejadian crankcase-nya yang retak.